Juara, selamat datang di BEM Insight. Hari ini kamu lagi dengerin Pod Impact, podcast Impactful Talk, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna tentang semangat, prestasi, dan pola pikir positif bareng aku, Anissa Utami. Dan aku, Raisa. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget nih buat kita semua. Dan yang pasti bakal bikin kamu makin semangat buat jadi versi terbaik bagi diri kamu. Betul banget, hari ini kita bakal bahas topik yang super keren dan menurut aku ini tuh fondasi dari semua kesuksesan, yaitu mindset juara, langkah awal menuju prestasi besar. Wah, denger judulnya aja udah semangat banget ya, Kak. Bener. Dan pastinya kita nggak bakal ngobrol berdua aja nih. Karena hari ini kita bakal kedatangan sosok inspiratif yang aktif dalam prestasi dan sering banget berbagi semangat dan motivasi ke banyak orang, yaitu Kak Zelka. Hai. Halo Kak Zelka. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Teman-teman semua gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih. Udah siap banget nih aku untuk podcast bareng Kak Zelka ya. Kan kamu udah siap nggak? Siap banget. Kalau Kak Zelka sendiri udah siap belum nih buat podcast bareng kita? Udah siap. Sebenarnya aku seneng banget diundang di sini. Nah, boleh dong Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Biar kita makin tahu nih, makin deket gitu. Oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Zelka Dapala, biasa dipanggil Zelka atau JJ, dari program studi kedokteran gigi angkatan 2023. Salam kenal. Salam kenal. Oke, langsung aja nih Kak ya. Kalau kita ngomongin mindset juara, sebenarnya apa sih Kak maknanya dan kenapa kita penting punya pola pikir tersebut? Iya nih Kak, soalnya banyak orang yang semangat di awal, tapi pas gagal mereka malah hilang semangat atau nggak semangat lagi nih Kak. Nah, gimana sih Kak cara Kakak biar tetap punya mental juara meskipun ada halnya jatuh bangun gitu? Oke, ini pertanyaan yang mungkin aku sendiri juga merasakan ya teman-teman. Sebenarnya mindset juara itu bukan tentang seberapa banyak achievement yang kalian capai, bukan seberapa hebat kalian, tapi ya ini miskonsepsi yang terjadi di status quo. Orang-orang berpikirnya seperti itu. Tapi kalau menurutku, mindset juara adalah proses di mana kalian memiliki konsistensi untuk mencapai kejuaraan, bukan tentang seberapa banyak kemenangan yang kalian raih, tapi seberapa banyak kegagalan itu memberikan penghargaan untuk diri kalian sendiri, memberikan pengalaman untuk diri kalian sendiri. Nah, kenapa itu penting? Penting teman-teman, karena di saat menjalani hidup, orang banyak-banyak ke pressure karena mereka terus gagal, gak bisa achieve something yang mereka expect. Ya, itulah yang kenapa mindset juara itu hadir. Ketika the moment mindset juara hadir, kalian bakal notice, oh ya, dengan adanya mindset ini, aku gak apa-apa kok gagal, suatu saat aku juga bakal achieve something. Ada juga kata-kata yang kalau kalian notice dalam hidup, mungkin bukan jalannya, mungkin bukan takdirnya. Dan itu adalah suatu proses dari pembentukan algoritma bagaimana mindset juara itu hadir menurutku. Keren banget ya Kak ya. Agak heran nih kalau Kak Zelka ini banyak banget penghargaannya. Iya kan? Masya Allah. Pasti pengalamannya juga udah banyak banget ya. Jadi intinya kita tuh perlu menjaga kekonsistenan dalam diri kita ya Kak ya, dan selalu menikmati proses perjalanan, entah itu gagal ataupun keberhasilan gitu ya Kak ya. Betul, nikmati aja guys. Mau kalah-kalah nggak apa-apa. Dulu pun aku sangat menikmati kekalahan. Tapi pernah gak sih Kak nggak nerima kekalahan? Oh iya, pertama tuh denial kan ya. Iya. Tapi lama-lama teman-teman bakal mikir, kenapa ya aku kalah? Ya udah, telah evaluasi diri juga. Sometimes yang kita butuhkan tuh bukan tentang aku harus juara lagi, enggak, tapi kayak take time dulu untuk istirahat, perbaiki dulu mentality secara diri sendiri, baru nanti bangun lagi hal-hal yang lebih positif ke depannya. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu nih, kakak pernah nggak sih kayak ngalamin masa-masa yang kayak benar-benar down, sampai ngerasa aku udah gagal banget nih gitu, tapi akhirnya bisa bangkit lagi nggak Kak gitu? Dan kalau dilihat dari pengalaman itu, pelajaran apa sih yang paling berkesan dan bisa jadi pegangan buat kita semua nih Kak? Oke, karena aku manusia ya teman-teman, jadi itu sangat normal untuk melakukan suatu kesalahan hingga kegagalan. Jadi hal yang menurut aku tuh sangat sulit di saat aku gagal, tapi bukan tentang aku yang gagal, tapi bagaimana orang-orang di belakangku tuh meletakkan ekspektasi yang tinggi. Sebenarnya itu banyak orang yang nggak takut gagal sebenarnya, tapi mereka takut kalau orang lain melihat mereka gagal.
Ini dua hal yang berbeda. Tapi gimana cara aku memanajemen itu? Simple teman-teman, kalian cukup kayak having coping mechanisms. It's okay to be a fail, tapi in the moments of proses dan menjustifikasi kekalahan itu, kalian harus menerima. Karena hidup akan lebih mudah kalau ada yang namanya acceptance, sehingga peace dalam diri kalian akan tercapai. Tapi di satu sisi, kalau boleh cerita nih ya teman-teman, Boleh banget Kak. dulu tuh dari SMA aku tuh punya salah satu keinginan pengen exchange keluar kan. Jadi daftarlah di salah satu program TIN. Nah, aku I cannot to mention it. Nah, jadi di sana tuh udah ngurus berkas dan almost di tahap terakhir. Dan itu tuh gagal di tahap hampir terakhir. Itu tuh bener-bener kayak sakit. Kenapa ya Tuhan nggak ngegagalin aku sedari awal aja gitu. Tapi ya karena penerimaan itu akhirnya ada hal-hal dan opportunity yang lebih baik lagi ke depannya. In case aku mikir, oh kalau aku nggak gagal di exchange student kemarin, kayaknya aku nggak bakal deh mulai karir di debate. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah aku udah di debat selama 5 tahun gitu. Oh, keren banget. Dan semua tuh ada hikmahnya gitu. Kamu gagal di exchange, ya udah rezekimu di debate. Aku gagal di beasiswa 1, biar rezekinya di beasiswa 2, dan ketemu orang-orang dengan insight-insight yang juga bagus gitu. Jadi kalau kakak nggak di sini, kayak kalau sebelumnya gagal, kayak kak tuh nggak bakal di sini ya kak gitu. Iya, betul Nggak teman-teman. bakal ada di titik sekarang gitu. Mungkin kalau kakak nggak melanjutin pengalaman kakak atau kakak stop di situ, mungkin kakak nggak bakal sampai sekarang ya kak. Iya, gitu. mungkin Kakak belum bisa ketemu kita. Iya, kalau kakak berhenti Dari pengalaman Kak Zelka tadi udah banyak banget yang insight yang kita dapat di sini nih. Kalau ada pendengar nih Kak yang pengen mulai membangun mindset juara tadi, menurut Kakak langkah awal apa sih yang paling bisa mereka mulai atau mereka lakukan dari sekarang gitu Kak? Iya nih kak, kayak gimana sih langkah awal yang menurut kakak tuh sederhana, tapi ternyata berdampak besar bagi hidup kakak. Soalnya banyak juga nih orang-orang yang pengen mulai sesuatu tapi takut atau belum berani gitu kak. Oke, nah ini balik lagi sebenarnya ke prinsip masing-masing ya teman-teman. Ada dua hal yang menurut aku penting. Yang pertama itu build habits, dan yang kedua yaitu tentang gimana kalian setting target. Habits and target. Target bisa dicapai kalau kalian bisa melalui habits dengan baik. Nah, yang pertama biasanya teman-teman, aku tuh pakai aplikasi yang namanya Notions. Nah, jadi di Notion ini teman-teman bisa ngerekap terkait achievement apa aja yang teman-teman capai gitu. Jadi at least kayak misalkan di bulan ini belum ada achievement, jadi aku tuh kayak FOMO belum ada achievement gitu di bulan ini. Nah ya udah, jadi kayak targetin. Jadi yang tadi kan yang pertama build habits, dan yang kedua yang tadi set mengenai target. Nah targetnya itu biasanya kalau aku pribadi itu at least 1 month 1 achievement. Nah tapi kalau in terms kita gagal, giving yourself a little punishment itu nggak apa-apa. Example, nggak usah scrolling TikTok. Karena aku tuh hilaf banget teman-teman kalau scrolling TikTok. And then yang kedua, kalau kalian berhasil, itu nggak apa-apa, kasih self reward ke diri kalian. Ya simple aja, kayak ya jajan mochi atau apa, it's okay gitu. Karena to respect yourself, kayak sayangi juga diri kalian, jangan terlalu nge-push diri kalian. And then yang kedua itu untuk habitsnya, teman-teman bisa pakai Google Calendar atau platform lain, dan itu tuh disetting kayak gini per hari. Jadi 1 hari atau pada saat malam sebelum tidur itu setting kira-kira besok aku mau ngapain gitu. Nah kalau kalian udah konsisten setting ini dari, ini aku mulainya sebenarnya Januari 2025 kemarin, dan itu tuh bakal kayak, ih sayang kalau aku nggak ngisi sampai selesai gitu. Jadi kayak 1 tahun tuh aku pengen ngeliat ini nih prosesnya ada gitu. Ini juga bisa jadi proof seberapa banyak kalian berproses di tahun-tahun tersebut. Oke, berarti kira ini kakak kayak mendisiplinkan diri gitu ya, pakai metode semacam reward and punishment berarti ya ke diri kakak gitu, dan menggunakan aplikasi Notion dan Google Calendar tadi kak ya. Untuk mencatat jadwal kakak ya. Sama ini teman-teman, mungkin 2 hal yang beredar di kita tuh, ada yang namanya to-do list ya, sama ada juga yang namanya time blocking. Sebenarnya kedua hal ini efektif, tapi kalau aku komparasi ke diriku sendiri, yang mana lebih efektif yaitu mengenai time blocking. Kenapa? Kalau di to-do list, the moment kalian udah nyelesain 1 job desk, kalian bakal mikir,
ya udahlah nanti aja take a rest dulu gitu. Nah tapi kalau time blocking tuh enggak teman-teman. Jadi kalian bakal tahu dari jam 8 sampai 10 kalian ngapain, 10 ke 12 kalian ngapain gitu. Bahkan ke podcast ini pun udah tahu, oh dari jam 1 nih sampai jam berapa bakal kelar gitu. Jadi inilah yang bentuk produktivitas di diri kalian. Berarti kakaknya pernah nggak kira-kira kalau lagi ini kan biasa kakak setting sebelum tidur ya? Mm-mm. Kayak kita kan sebagai manusia kadang pernah nih kayak ketiduran, kecapean nugas gitu dan lupa nih nge-setting gitu. Apa yang kakak lakuin nih kalau lagi lupa nge-setting jadwal hari ini gitu kak? Oke, waduh ini ya ini sebenarnya normal banget ya terjadi. Nah tapi kan kalau di paginya masih ingat itu tuh kan kita pagi pasti ada yang namanya morning routine masing-masing ya. Nah itu bakal ingat, oh abis ini kayaknya ada beberapa hal yang aku lupa gitu. Nah jadi di sana tuh kalian bisa backup di pagi hari teman-teman. In case di pagi hari pun mepet dan nggak ke handle, ya udah nikmati aja hari itu. Tapi the moment kalian ada space kayak di jalan nih, kan kalau kita mau mobilisasi dari Palembang ke Layo kampusnya masih ada tuh sekitar 45 menit, 45 menit di jalan, itu bisa dimanfaatin juga untuk set jadwal. Itu nggak lama teman-teman, maybe 5 menit bisa gitu untuk set di Google Kalendernya. Oke, wah keren banget kak, kakak lumayan sangat-sangat disiplin ya, saya insecure nih kak. Karena hilaf juga. Oke, kalau tadi kita bahas gimana cara memulai mindset juara, sekarang aku penasaran deh, gimana sih caranya menjaga mindset itu kak, biar mindset yang udah ada di dalam diri kita nih tetap tertanam gitu dan gak akan redup gitu, gimana nih kak? Iya bener banget tuh kak. Kadang lingkungan juga nggak mendukung kita nih. Ada aja kan orang-orang yang ngeremehin atau malah bikin kita ragu sama diri kita sendiri pas kita mau ngembangin diri kita. Nah menurut Kak Zelka, gimana sih cara tetap punya pola pikir juara walau di situasi yang nggak ideal kayak tadi? Atau kakak sendiri punya pengalaman kayak tadi, itu boleh kalau mau diceritain. Oke, yang pertama ya teman-teman, yang paling penting itu adalah diri sendiri. Bukan berarti individualis, enggak ya, maksudku nggak apa-apa tanamin di diri sendiri, prinsipal kalian bagaimana, cara kalian memandang dunia bagaimana, dan cara kalian mencapai itu bagaimana. Itu penting. Tiap orang harus punya idealisnya masing-masing. Tapi ini idealis dalam hal positif ya, tidak untuk mendiskriminasi orang lain atau apa, tapi tentang pengembangan diri kalian. Itu yang paling penting. Kalian harus punya target untuk diri kalian. Kalian juga harus tahu kalian mau ngapain aja untuk mencapai target itu. Dan yang kedua terkait lingkungan. Inilah hal yang cukup aku tekankan ke teman-teman, kalau bisa carilah circle yang positif. Bukan berarti circle yang up, yang gimana terkait geng atau lain sebagainya. Tapi kalau bisa carilah circle belajar. Kalian bisa untuk berkembang satu sama lain, bisa mendukung satu sama lain. Tapi perlu diingat juga teman-teman, kalau pesan ibuku itu ada yang bilang rambut sama hitam, ada hal-hal yang bisa kita sharing ke teman-teman, tapi ada hal-hal juga yang berbentuk privacy. Kita nggak tahu sifat manusia adalah orang yang fluktuatif juga, jadi sebisa mungkin kasih space yang memang untuk bersama dan kasih space juga untuk diri sendiri gitu. Nah, in case nih kita berada di lingkungan yang maybe cukup toxic dan nggak bisa untuk dihandle terkait untuk berkembang di diri kita, teman-teman juga bisa balik lagi to prinsipal yang pertama. Aku nggak apa-apa ngembangin diri aku sendiri dulu, tapi in the long term aku bisa mengubah community development ini menjadi lebih baik. Bukan tentang mereka yang saling menjatuhkan atau tricky to each other, tapi bagaimana orang-orang bisa memiliki mindset yang sama untuk sama-sama berkembang. Ini penting karena kita nggak bisa ngekontrol orang sedari awal. At least kita kasih dulu bergaining power di diri kita sehingga orang-orang juga bisa mengikuti kita atau at least respect untuk kita gitu. Jadi ada hal yang bisa kita share dan tidak ya kak. Jadi kita selektif dulu untuk memilih teman atau mencari circle gitu. Betul. Iya, kadang lingkungan di sekitar kita nih nggak mendukung kita ya kak ya, banyak banget masalah-masalah eksternal di luar kontrol kita gitu kak. Sebenarnya ini tadi berkaitan juga dengan hal yang aku bilang di awal terkait sebenarnya aku nggak takut gagal, tapi aku takut orang-orang melihat kita gagal. Ya, ini terkait mentality, banyak banget judging society itu yang nge-pressure kita. Tapi ya balik lagi teman-teman, yang ngerasain aku, yang bakal menjalani pun aku. Ya udah, bodo amat dengan hal-hal yang tidak membangun diri kita. Tapi kalau memang ada evaluasi di sekitar yang kiranya membangun, terima. Jangan menutup diri untuk hal-hal yang bersifat improvement gitu.
Jadi kalau kita mau improve diri kita tuh nggak usah mikirin kata orang lain. Maksudnya kita tuh nggak bisa kontrol pikiran orang ya Kak, tapi kita bisa improve diri kita sendiri gitu. Betul. Ya, benar, ekspektasi orang tuh bahaya banget ya. Gak tercapai gitu kalau kita mau Iya, memenuhi ekspektasi manusia. Nggak kerasa ya Kak, obrolan kita hari ini udah banyak banget pelajaran, insight dari Kak Zelka dan pengalaman-pengalaman yang super keren banget. Tapi sebelum kita tutup, boleh dong Kak Zelka kasih satu pesan motivasi buat para pendengar Pod Impact kali ini Kak. Oke, kalau untuk motivasi, maybe ada one of quotes yang aku pegang sampai saat ini ya teman-teman, yaitu don't stop when you're tired, but stop when you're down. Jadi, it's okay untuk menjadi orang yang lelah, it's okay untuk capek, take a rest dulu for a moment, tapi abis itu selesain. Karena kita bisa mengatakan sesuatu itu selesai ketika setelah usai, bukan setelah kita lelah gitu. Oh ya, tapi anyway ada beberapa pesan juga untuk teman-teman. Kalau memang mau improve diri menjadi orang yang punya mindset juara atau lain sebagainya, teman-teman perlu perbanyak pengalaman. Jatuh bangun dalam hal lomba misalnya itu biasa. Jangan takut untuk memulai sesuatu, karena kalau kalian nggak mulai kapan lagi gitu, nggak akan terbentuk mentality kalian. Dan yang kedua juga teman-teman bisa baca-baca buku tentang self improvement juga, dan juga terkait YouTube atau podcast-podcast yang memang bagus untuk diri, perkembangan itu juga bagus. Salah satunya nih nonton podcast dari BEM Insight. Wah, makasih Kak promosinya. Nah, tadi ada nyinggung buku nih. Aku mau tahu dong judul favorit kakak dari buku self improvement itu apa sih? Oke, mungkin kalau buku tuh banyak ya teman-teman. Tapi ini btw nggak yang terlalu stuck di self improvement, tapi kayak cukup diverse. Ada beberapa buku yang cukup aku suka terkait salah satunya itu Joyful, ada juga terkait Keno, karena itu juga berkaitan dengan genetika. Jadi kayak kita tahu when we react to be emotional, for example, it's nice anyway. Karena kita juga harus tahu basis ilmu sebelum kita mengetahui bagaimana self improvement itu bisa terlakukan. Setuju banget sih Kak. Ya, karena juara sejati bukan yang nggak pernah gagal, tapi mereka yang terus bangkit setiap kali jatuh ya Kak ya. Iya, dari Kak Zelka ini udah banyak banget pengalaman dan juga tentunya nggak lupa buat baca-baca buku. Pasti bacaan Kak Zelka ini udah banyak banget ya. Dari buku-bukunya juga udah keren banget sih. Aku jadi tertarik pengen baca yang Joyful tadi deh. Boleh deh, nanti kita kapan-kapan kita cari di Gramet. Boleh Kak. Nah, terima kasih banyak ya Kak Zelka udah mau berbagi energi positif dan semangat luar biasa pada hari ini. Sama-sama teman-teman. Aku juga makasih banyak ya udah diundang untuk Iya sharing semua. kami juga sangat berterima kasih tentunya sama Kak Zelka, dan aku ucapkan terima kasih juga buat teman-teman setia pendengar BEM Insight yang udah dengerin webinar kita dari awal sampai akhir. Oke, sampai jumpa di keseruan kita selanjutnya. Sampai jumpa. Dan sampai jumpa.